Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Hakomi Yahya, MPM 21210200048, Prodi Hukum Tata Negara kelas B. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yonki Pradikta MHI. Kali ini yang saya bawakan yaitu untuk mempresentasikan materi yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama itu ada hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam itu bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata ini. Akan tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya, rahmatan lil alamin, adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus menghadapi kejadian-kejadian yang baru timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman yang merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia. Yang ke-1 yaitu ada common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua ada civil law atau biasa disebut dengan Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law. Yang keempat ada Islamic law, dan yang kelima ada sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi hukum filsafat Islam adalah menjelaskan kajian hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Kedua, ada filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga ada untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Yang selanjutnya itu ada para ahli usul fikih. Sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasri dan filsafat syariah. Filsafat tasri yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dengan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi kepada 1. Daim al-ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua ada mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga ada ushul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam, atau masdir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada muqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang kelima qawaid al-ahkam, atau kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya.
Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang satu ada Asror al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua ada Qasail Ahkam atau ciri-ciri hukum Islam. Yang ketiga ada Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.